Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Gak bakal lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ketika Soyeon melihat Janlo benar-benar serius, dia buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum. Janlo, harap tenang. Faktanya Anda selalu salah paham terhadap saya. Dan menopause itu tidak buruk. Kata itu mengacu pada pembaruan tubuh Anda untuk mengubah generasi dan menjadikan baru. Saat Soyeon melihat ekspresi curiga Janlo, Soyeon mengepakkan tinjunya erat-erat dan melanjutkan dengan sedikit gugup. Setelah Anda segar, vitalitas tubuh Anda akan kuat dan vitalitas Anda akan kuat. Kemudian metabolisme akan semakin cepat. Seperti penggantian dari tahun ke tahun sehingga disebut menopause. Ini untuk memuji Anda karena hidup lebih lama dan lebih muda. Janlo mendengus dengan hidungnya. Seperti kata pepatah, Anda bisa memakai 1000 pakaian, tapi Anda tidak akan pernah bisa memakai sanjungan. Janlo merasa sedikit nyaman setelah dijelaskan oleh Soyeon seperti ini. Nah, Anda bahkan menggunakan kata yang lebih tua. Saya belum pernah melihat Anda begitu menghormati orang yang lebih tua. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak bisa dipercaya. Lupakan saja, saya tidak akan berdebat dengan Anda kali ini. Janlo menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Tetapi senyuman tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Janlo, Anda belum memberitahu saya mengapa saya tidak bisa mengambil. Yang ada di sorotan cahaya di sebelah kiri. Teriak Soyeon ketika dia melihat Janlo berbalik dan pergi. Anda tidak bisa menggunakannya sekarang jika Anda bisa melihatnya, tapi Anda tidak bisa menggunakannya. Tidakkah Anda merasa sedih? Suara Janlo datang dari jauh, kemudian secara bertahap menghilang dan meninggalkan Soyeon dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya tidak dapat menggunakannya, bahkan jika saya mengambilnya. Apa maksudnya? Apakah itu berarti keterampilan bertarung ini memiliki level yang sangat tinggi? Atau apakah persyaratannya terlalu tinggi? Soyeon diam-diam menebak dalam hatinya. Tapi jika ini masalahnya, maka Soyeon sangat gembira dan langsung naik ke lantai keterampilan bertarung. Pada saat ini, 2 sinar cahaya di lapisan keterampilan bersinar terang, menunjukkan godaan yang tak terbatas. Soyeon menelan ludahnya dan sudut mulutnya bergerak-gerak keras untuk waktu yang lama. Sebelum dia dengan enggan mengalihkan pandangan dari sinar cahaya di sebelah kiri. Menolak godaan sama menyakitkannya dengan tidak memetik bunga liar di pinggir jalan. Soyeon menggetakkan gigi dan berkata, lupakan saja, ada ratusan burung di hutan, lebih baik ada 1 burung di tangan. Lihat keterampilan bertarung seperti apa dalam pancaran cahaya di sebelah kanan itu. Apakah itu sungguh menakjubkan seperti yang dikatakan oleh Janlo? Setelah menenangkan diri, Soyeon mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar ke dalam pancaran cahaya. Setelah itu, Soyeon mengeluarkan sebuah buku biru muda di tangannya. Meskipun bukunya tidak tebal, tapi dibingkai dengan sangat indah. Kabut biru samar mengalir di atasnya, seperti nyala api biru yang menyala-nyala, membuat jiwa Soyeon gemetar karena keinginan untuk beribadah. Ini, Soyeon melihat buku biru itu dan penuh semangat. Di sampulnya ada 3 karakter, Jang Kyung-han yang dilapisi yang emas, yang menari dengan penaga dan burung ponik dan menunjukkan aura mendominasi yang tidak akan diberikan orang lain di dunia ini padanya. Soyeon dengan senang hati membalik ke halaman pertama dan beberapa baris kata-kata besar muncul. Langit yang dingin, keterampilan bertarung jiwa, menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan energi langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi dunia. Jika ada hantu dan roh yang membantu, kekuatannya akan berlipat ganda. Meskipun hanya beberapa kata, tapi langsung menghantam hati Soyeon seperti sambaran petir. Jika seperti dugaan Soyeon, itu benar-benar keterampilan pertarungan jiwa. Dan kekuatannya bisa berlipat ganda jika ada roh hantu. Seolah-olah ini dibuat khusus untuk Soyeon, sehingga mata hitam Soyeon telah berubah menjadi merah menyala saat ini. Bagaimanapun, skill pertarungan jiwa jauh lebih langka dan lebih kuat dari skill pertarungan lainnya.
Inilah sebabnya mengapa hampir tidak ada skill pertarungan jiwa di atas level dunia. Segera Soyen mengambil buku itu, membolak-balik beberapa halaman dengan tergesa-gesa dan membaca kata demi kata untuk waktu yang lama. Mulutnya terkatup berulang kali dan dia berkata dengan getir, "Zanlo benar-benar tidak berbohong pada saya. Ini benar-benar tidak ada penjelasan tentang tingkat keterampilan bertarung. Bagaimana mungkin tidak ada evaluasi tingkat untuk keterampilan bertarung?" Berpegang pada buku Changqiang Hang, Xiaoyan dengan cepat mulai dibaca dengan cermat. Dikatakan bahwa ini adalah pembacaan yang cermat, tetapi sebenarnya itu hanya sekilas tentang keseluruhan keterampilan bertarung. Dia hanya ingin memeriksa apakah ada penjelasan tentang tingkat keterampilan bertarung di dalam buku. Sayangnya tidak ada satupun kata tentang tingkat keterampilan bertarung di seluruh buku. Namun meskipun demikian, selama proses penelusuran, dia masih memahami beberapa isi dari keterampilan bertarung ini. Dan semakin Soyen mempelajarinya, semakin dia menjadi takut. Karena itu benar-benar berbeda dari keterampilan bertarung biasa. Kekuatan tidak ada hubungannya dengan rajin atau tidaknya dia berlatih. Itu hanya terkait dengan kekuatan jiwa dan kualitas roh hantu. Dan pelatihan seluruh keterampilan bertarung tergantung pada kata pencerahan. Soyen mengangkat alisnya. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang samar-samar bingung. Haruskah saya mengatakan bahwa teknik bertarung ini ajaib? Atau haruskah saya mengatakan bahwa orang yang menciptakannya misterius? Saya belum pernah mendengar metode kultivasi seperti itu. Mungkinkah itu palsu? Namun berdasarkan pemahaman kasar saya saat ini, dengan kekuatan jiwa saya di puncak alam kaisar, ditambah 2 kekuatan roh hantu dengan peringkat tinggi, ini memang jauh lebih kuat daripada kemarahan Huang Quan. Dari sudut pandang ini, keterampilan bertarung ini tampaknya benar. Soyen bergumam pada diri sendiri sambil menutup keterampilan bertarungnya. Mari bertanya pada Zanlo. Tapi saat Soyen berbalik dan memikirkan kata menepos, dia segera melepaskan gagasan itu. Dan jika Zanlo bersedia mengatakannya, dia pasti sudah mengatakannya pada dirinya sendiri itu. Jadi dia mengapa repot-repot meminta masalah? Jika saya bisa menggunakannya lebih baik dari yang saya gunakan sekarang, gunakanlah dulu. Saat saya terus berlatih, pada akhirnya saya akan tahu apa yang sedang terjadi. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit, menghibur dirinya sendiri. Tapi bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berani menggunakan istilah teknis di bumi, tanpa pandang bulu di masa depan. Sekarang sudah waktunya untuk keluar. Karena tidak ada yang terjadi di pagoda, Soyen prihatin dengan situasi di Xiao Mansion. Setelah itu mengucapkan selamat tinggal pada Zanlo, dia menyentuh kepala Longyi dan muncul di rumah Xiao. Pada saat ini, Xiao Mansion masih sepi. Mata air di kedua sisinya berdenguk dan bunga-bunga bermekaran, memberikan kilo ekstra pada tempat ini indah. Sepertinya semua orang belum kembali. Soyen berjalan di sepanjang jalan yang dilapisi batu giok salju, mengagumi pemandangan indah di kedua sisi relaksasi. Setelah melintasi jembatan kecil dan memutar koridor, mata Soyen tertuju pada sebuah pavilion kecil tidak jauh dari sana. Pavilion kecil itu sangat indah. Ada beberapa lonceng indah yang tergantung di sudut pavilion yang agak terbalik. Lonceng itu berdiri mengikuti angin dan suara benturannya sangat jelas. Tapi mata Xiaoyan tidak tertuju pada pavilion, melainkan melihat sosok di pavilion. Sosoknya terlihat agak suram dengan bekas luka yang dalam selama bertahun-tahun, namun pinggangnya lurus. "Leluhur," Xiaoyan menyapa dan berjalan ke depan. Mendengar suara Xiaoyan, Xiaoyu balas tersenyum. Tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke udara. Di udara, cetakan telapak tangan yang terbuat dari semangat juang membesar dengan cepat, menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan. Xiaoyan tercengang, cahaya perak menyala di bawah kakinya. Dia membalik telapak tangannya dan penguasa api surgawi melambaikan bayangan api dan meledak. Tuar! Terdengar suara keras dan jejak telapak tangannya menghilang. Langkah Xiaoyan tiba-tiba menjadi salah dan dia mundur beberapa kaki sebelum dia bisa menenangkan langkahnya.
Merasakan kekuatan yang dahsyat dengan kecerdasan Xiaoyan, dia langsung menebak arti dari ujian Xiaoyu dan langsung menilai bahwa Xiaoyu telah maju. Selamat leluhur, karena telah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 5. Xiaoyan memegang tangannya sebagai ucapan selamat sambil tersenyum. Anak baik, kekuatan Kaisar Do bintang 5 hanya bisa membuat Anda mundur beberapa puluh kaki. Xiaoyu tampak terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, serangan telapak tangan Kaisar Do bintang 5 bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Kaisar Do bintang 3 dengan mudah. Anda memang jenius yang jarang dilihat klan Xiao selama puluhan ribu tahun. Anda memang luar biasa dan jauh lebih baik dari saya saat itu. Xiaoyu tidak bisa menahan tawa kerasnya. Leluhur sangat penyayang, saya hanya beruntung. Xiaoyan memuji Xiaoyu tanpa mengungkapkan apapun. Jangan terlalu rendah hati, saya juga disebut jenius saat itu, tapi dibandingkan dengan saya, Anda tidak ada yang dibandingkannya. Meskipun Xiaoyu mengatakan ini, dia tidak bisa berhenti bersikap senang, sehingga kerutannya sudah banyak memudar. Leluhur berhasil menembus bintang 5, apakah ada yang terluka? Xiaoyan bertanya pada Xiaoyu dengan cemas. Lihat saya sangat bersemangat. Apakah saya terlihat seperti orang terluka? Xiaoyu yang dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 5 menghapus dekadesi sebelumnya dan menjadi jauh lebih ceria. Kalau begitu saya lega. Di mana yang lainnya? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Mereka sibuk, tapi sudah hampir waktunya untuk kembali akhir-akhir ini. Gumam Xiaoyu sambil tersenyum. Saya sudah terbiasa dengan hiruk pikuk semua orang yang berkumpul, tapi agak aneh tiba-tiba menjadi begitu pendiam. Xiaoyan menghela nafas, melihat pemandangan indah di halaman yang sepertinya sudah kehilangan kilonya karena pemandangan yang sepi. Hei, apa yang dikeluhkan saudaraku? Jenny tiba-tiba muncul di ujung lain taman, tampil dengan gaya benang sutra panjangnya tertiup angin lembut, dan tubuhnya yang anggun dan halus ditaburi sinar matahari melalui cahaya matahari, sehingga terlihat sangat istimewa. Bagaimana saudari bisa menemukan saya di sini? Tidak lama setelah dia muncul, Jenny datang, sehingga Xiaoyan sedikit terkejut dengan ini. Tempat dengan suara paling keras biasanya adalah tempat Anda muncul. Gaun panjang Jenny bergoyang tertiup angin seperti peri. Saya baru saja kembali ke Xiao Mansion dan mendengar suara di luar, jadi saya datang ke sini. Apakah saya terlalu berlebihan? Terakhir kali saya melihat Anda dan saudari menjadi semakin cantik, kata Xiaoyan sambil tertawa. Apakah Anda habis makan madu, sehingga mulut Anda manis sekali? Kata Jenny kesal, tapi hatinya terasa manis. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menyiapkan bahan obat cinta jiwa? Xiaoyan perlahan menenangkan diri dan bertanya tentang bisnis. Semuanya baik-baik saja, selain Anda memiliki buah kehidupan, tetapi bahan tambahan seperti air 9 mata air sangat sulit ditemukan. Jenny sedikit mengernyit. Sosok anggunnya setengah bersandar pada pilar pavilion, seperti sedang melihat pemandangan yang menarik. Xiaoyan tampak kecewa. Tapi untungnya, seorang teman yang kebetulan saya temui secara tidak sengaja mendapat sebotol kecil air 9 mata air selama mencari pengalaman. Saya mengetahuinya kemarin lusa, jadi saya mengeluarkan sejumlah uang untuk menukarnya. Jenny terkekeh dan berkata, Saudari, kapan Anda mulai bisa membuat lelucon dan membuat rahasia? Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Meskipun sebotol kecil air 9 mata air hanya cukup untuk memurnikan satu cinta jiwa. Jika berhasil dimurnikan, mungkin bisa meningkatkan kekuatan jiwa Lang Tian, sehingga dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak untuk menyempurnakan pil hati ungu. Adapun untuk meningkatkan kekuatan jiwa Le Salong dan yang lainnya, untuk melatih keterampilan petarung tim kota api langit, mereka hanya bisa menunggu sampai Jenny mengumpulkan mata air Ciu Huan nanti. Apakah hanya Anda yang boleh mengejutkan kami setiap saat? Saya juga bisa melakukannya sesekali. Pipi cantik Jenny dipenuhi dengan senyuman.
Saya juga tidak mau. Soyeon tersenyum pahit, namun Jenny tersenyum tipis, merapikan pakaiannya dengan santai dan melanjutkan. Ada juga kabar baik. Lelang khusus keterampilan bertarung akan diadakan secara megah dalam 2 bulan. Undangan telah disebarluaskan seperti yang kita harapkan. Respon dari semua pihak sangat dahsyat. Seperti badai pasti akan berkumpul pada saat itu. Hebat! Soyeon sangat senang ketika mendengar berita itu. Masalah keterampilan bertarung mungkin benar-benar terselesaikan. Kalau begitu, tolong saudari, tolong beritahu semua orang untuk bersiap. Saya akan bergegas dan menyempurnakan cinta jiwa untuk Laknentian dalam waktu 2 bulan. Soyeon buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan bergegas ke ruang alkimia. Anda baru saja keluar dari pengasingan dan harus masuk ke ruang alkimia lagi. Menurut saya, Anda adalah orang yang tidak memikirkan hal lain selain berkultivasi. Jenny merasa sedikit kecewa di hatinya. Soyu melihat ke arah Jenny dan kemudian ke punggung Soyeon. Dengan senyuman penuh makna muncul di sudut mulutnya. Sambil berdiri di dalam ruang alkimia, Soyeon merasa sedikit linglung saat memikirkan tubuh anggun Jenny. Setelah beberapa saat, Soyeon menggelengkan kepalanya mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu itu dan menghela nafas sedikit. Dia ingin memberitahu semua orang tentang mendapatkan skill pertarungan jiwa sebelumnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara karena Soyeon benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada semua orang. Mari, kita berkonsentrasi pada pemurnian obatnya terlebih dahulu. Cinta jiwa ini sangat penting. Hanya ada satu bahan obat dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Soyeon menenangkan diri dan perlahan mengeluarkan udara keruh dari tubuhnya, kemudian mencapai kondisi kesatuan antara alam dan manusia. Segera, api surgawi menyala berkobar, memenuhi seluruh ruang dalam ruangan. Soyeon menatap bahan obat yang tergantung di depannya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dengan bantuan api surgawi campuran dan pengalaman menyempurnakan pil perbaikan sumsum yang mendekati tingkat ke-6, Soyeon yakin dalam menyempurnakan cinta jiwa, tetapi jari-jarinya tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Bagaimanapun, ini adalah ramuan kelas 6. Setelah berhasil disempurnakan, itu berarti dia akan dipromosikan menjadi alkemis kelas 6 dari tingkat Suan ke tingkat bumi dan akan melompat ke jajaran alkemis senior di benua Kaisar Do. Ketika Soyeon memikirkan hal ini, hati Soyeon yang awalnya tenang masih terasa beriak. Setelah menarik nafas dalam 3 kali berturut-turut, Soyeon kembali tenang dan menyesuaikan kondisinya di kondisi optimal. Saat kekuatan jiwa menyebar, api surgawi menjadi lebih ganas dan suhu dalam alkimia sangat tinggi sehingga aliran udara menjadi terdistorsi. Soyeon menghubungkan tangannya dan bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat seperti air mengalir, kemudian dimurnikan. Setelah semuanya berjalan lancar, aroma obat yang kaya perlahan merembes keluar melalui celah pintu, mengambang di Xiao Mansion sehingga orang-orang yang sibuk, semua orang merasakan kenikmatan menciuman aroma obat. 2 bulan berlalu dalam sekejap dan semua orang sudah berkumpul bersama. Langtian dan Nan Erming juga berhenti melap inti sihir dan bergegas. Semua orang dengan senang hati mendiskusikan peristiwa paling sensasional di benua Dodi saat ini. Karena lelang khusus keterampilan bertarung akan diadakan sehingga mereka tampak bersemangat. Tetapi ada sedikit kekhawatiran di mata mereka ketika mereka melirik ruang alkimia. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum lelang khusus keterampilan bertarung, tapi Soyeon masih belum meninggalkan pengasingan, sehingga Long Yi sangat cemas sambil mondar-mandir dengan gelisah di dalam ruangan. Dengan tatapan matanya, tapi dia menunjukkan keinginan yang kuat. Jauh sebelum Soyeon memurnikan obatnya, dia pergi ke menara untuk menginstruksikan Long Yi keluar dan menyerap pil guntur kelas 6. Jika dia melihat sesuatu yang tidak biasa di ruang alkimia,
Begitu Longye mendengar bahwa itu adalah ramuan kelas 6, dia keluar dari menara lebih awal dan menunggu dengan penuh semangat. Namun sampai sekarang ruang alkimia tetap tenang seperti biasanya, tetapi aroma obatnya menjadi lebih kuat. Hei, Lang Tian, Anda satu-satunya di sini yang tahu cara memberikan obat. Apakah menurut Anda Tuan Muda Sio bisa keluar dalam 2 hari? Zhan bertanya pada Lang Tian dengan cemas. Sulit untuk mengatakannya, tidak ada di antara kita yang pernah melihat pemurnian ramuan kelas 6. Lagi pula Tuan Muda Sio belum lama dipromosikan menjadi alkemis kelas 5. Meskipun Tuan Muda Sio telah memberi kita banyak kejutan, saya masih berpikir untuk masih sangat sulit untuk berhasil dalam sekali jalan. Lang Tian mengangkat bahu, menjawab dengan sangat jujur. Mulut gagak. Zijing, Zhan, dan King Mu'er memutar mata ke arah Lang Tian hampir bersamaan dan berkata serempak. Lang Tian adalah orang sungguhan, desah Nan Erming. Ya, awalnya saya punya ide yang sama dengan Lang Tian, tapi saya tidak berani mengatakannya karena takut ada yang tidak senang jika saya mengatakannya. Feng Feng berkata dengan nada bercanda sambil menatap King Mu'er. Oke, apakah Anda munafik sekali? King Mu'er segera berhenti setelah disindir oleh Feng Feng dan segera membalas. Lihat, serangan pribadi akan datang. Feng Feng buru-buru bersembunyi di belakang Jenny. Nona Mu'er, kenapa saya takut dimarahi oleh Anda? Saya hanya takut dimarahi oleh wanita tertua. Feng Feng tertawa terbahak-bahak. Feng Feng, Anda biasanya tidak berbicara dan tidak mengungkapkan amarah Anda, tetapi ketika berbicara Anda cukup kuat. Zhan mengacungkan jempol kepada Feng Feng. Tepat ketika semua orang bercanda dan khawatir tentang apakah Soyan bisa keluar dari pengasingan tepat pada waktunya untuk lelang keterampilan bertarung, dunia tiba-tiba menjadi gelap dan awan tebal tampak turun. Tampak lebih suram dan seperti besi awan gelap terhubung dengan langit. Menutupi Xiao Mansion sepenuhnya seperti sangkar besi. Hal ini terlihat jelas terutama di langit di atas ruang alkimia yang diselimuti kegelapan oleh kabut dan kabut, sehingga garis luar rumah tidak dapat lagi dibedakan. Tiba-tiba, kilatan cahaya biru yang menyilaukan melintas, diikuti dengan suara guntur dan kilat yang terus-menerus menyambar. Kemudian ada ledakan kilat di kegelapan secara bergantian. Tiba-tiba meledak menuju alkimia dengan kekuatan penghancur. Berhasil! Obat mujarab kelas 6 berhasil disempurnakan. Zhan berteriak kegirangan. Satu keberhasilan? Tuan Muda maju ke alkemis tingkat 6 begitu cepat. Lang Tian tidak bisa tenang. Bahkan pecandu alkimia kita pun tidak tahan. Saya sudah lama terbiasa. Tapi pil guntur kelas 6 yang sangat kuat, kekuatannya terlalu abnormal. Tuan Muda Sio hanya bintang 3. Saya ingin tahu apakah dia bisa menerimanya. Jangan khawatir, ayah akan baik-baik saja selama saya di sini. Longye tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya dan cahaya kemasan tiba-tiba menjadi cerah, berubah menjadi panas emas yang menembus awan dan bergegas ke depan. Di bawah pengawasan semua orang terdengar suara gemuruh di langit. Kilat bertabrakan dengan keras dan langit benar-benar terkoyak. Namun dalam sekejap, cahaya guntur di seluruh langit menghilang dan langit sesegera kembali tenang. Menampakkan warna biru yang menyenangkan. Tubuh Longye di udara memancarkan warna emas yang mempesona dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat. Pada saat itu, Longye yang telah menelan pil guntur kelas 5 dan merobos kemacetan tahap awal bintang 4 dengan bantuan kekuatan ledakan guntur seketika dan dipromosikan ke tahap pertengahan bintang 4 tahap tengah. Tapi tidak ada yang menyangka Longye akan naik ke level berikutnya setelah menyerap pil guntur sekali. Begitu pil guntur itu diserap oleh Longye, dia melihat sosok Xiuyan naik ke langit, mencegat ramuan kelas 6 yang mencoba melarikan diri,
dan kemudian jatuh dengan anggun, menatap mata Long Yi yang dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Selamat kepada Tuan Muda Xiao karena telah dipromosikan menjadi alkemis kaisar kelas 6. Dan selamat kepada Long Yi karena telah dipromosikan menjadi kaisar bintang 4 tingkat menengah. Saat Jenny menatapnya, kasih sayang di mata Xuan semakin kuat sehingga mata King Mu'er melengkung menjadi bulan sabit. Ini adalah kebahagiaan ganda. Xuan mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali. Saya pikir saya bisa maju dengan cepat, tapi dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao dan Long Yi, lebih baik saya bunuh diri dengan sepotong kayu. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mendesah bahwa dia tidak sebaik mereka. Ayo kita pergi ke sana. Xiao menepuk bahu Long Yi dengan penuh kegembiraan. Saat Xiao dan Long Yi baru saja melangkah maju, Lang Tian maju menemui mereka. Dia menatap tangan Xiao dan tidak bisa lagi menjauh. Lihatlah betapa cemasnya diri Anda. Xiao tidak bisa menahan tawa dan menyerahkan ramuan di tangannya. Pil obat cinta jiwa berbentuk seperti harimau kecil yang mengaum ke langit. Ada lapisan kabut tipis yang menempel di tubuh ramuan putih dan halus. Kabut mengalir dan berubah, dan suara gemuruh yang samar-samar menakutkan terdengar, membuat jantung semua orang berdebar cepat, karena benar-benar layak disebut ramuan 6. Ini untuk Anda. Jika beruntung, Anda tidak perlu dipromosikan ke level puncak bintang 4 untuk menyempurnakan ramuan kelas 5, kata Xiao. Pil cinta jiwa dapat menyembuhkan luka jiwa yang lama dan baru, dan ada kemungkinan sangat kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan setelah meminumnya untuk pertama kali. Lang Tian mengambil pil cinta jiwa dan bergumam dengan kemanjuran obat mujarab. Bahkan nafasnya menjadi cepat. Meskipun dia tahu bahwa Xiao memiliki obat berkualitas tinggi di tangannya. Setelah melihat obat yang sudah jadi dengan matanya sendiri dan dapat segera diminum, Lang Tian tidak bisa lagi menjaga ketenangannya seperti sebelumnya. Dan matanya menjadi lembab. Saat Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Lang Tian sekarang berada di tahap tengah alam kekaisaran. Karena bakat khusus dari klan iblis obat. Jika dia dapat menghadapi peluang yang sangat kecil itu, maka kekuatan jiwanya dapat meningkat pesat. Dan setidaknya dia bisa mencapai alam kekaisaran tingkat menengah, atau bahkan puncak. Memikirkan hal ini saja sudah membuat Lang Tian bersemangat. Melihat Lang Tian yang sangat senang hingga dia hampir pingsan, Xiao menoleh dan memandang orang-orang yang cemburu dengan sedikit penyesalan. Kemudian dia berkata, sayang sekali hanya ada satu bahan tambahan yang cukup untuk satu set. Jika tidak, kita dapat menyempurnakan beberapa lagi, dan mungkin kita dapat berlatih kota api surgawi. Tidak apa-apa, kami akan mengumpulkan perlahan-lahan. Jenny menghibur Xiao. Long Yi juga dengan lembut menarik lengan baju Xiao. Matanya yang besar berkedip memberitahu Xiao untuk tidak terlalu khawatir. Xiao terhibur oleh Long Yi, tersenyum lembut dan berkata, lihatlah, Long Yi, dia takut suasana hati saya sedang buruk. Jangan khawatir Long Yi, saya sangat puas dengan kelas 6 ramuan dapat berhasil menyempurnakan dalam sekali jalan. Suasana hati saya sedang bagus. Setelah berbicara, Xiao menoleh ke Jenny dan bertanya, bagaimana pelelangannya sekarang? Kali ini kami mengadakan lelang khusus untuk keterampilan bertarung dan itu memicu kegilaan gila di benua Kaisar Do. Tidak hanya semua kekuatan besar datang satu demi satu, tetapi bahkan banyak kekuatan yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun pun merasa khawatir. Dan pelanggan pasti akan sangat ramai. Sehingga menurut perkiraan kami, aliansi pedagang harus mengerahkan tenaga dari seluruh benua. Datang ke sini untuk membantu dan memperluas rumah lelang. Jenny memperkenalkan Xiao.
Soyeon membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa karena salah satu tuntutannya, seluruh kota Bernadodi akan mendapat masalah. Bagus. Dalam 2 hari, semua orang kecuali Lang Tian akan ikut berpartisipasi. Gumam Soyeon dengan gembira. 2 hari berlalu dengan sangat cepat. Pagi-pagi sekali Soyeon dan rombongan terbang menuju rumah lelang dengan penuh semangat. Semua orang yang menonton di sepanjang jalan diam-diam ketakutan. Sepanjang jalan mereka melihat kerumunan orang menghalangi semua celah di udara dan bawah tanah. Bahkan atapnya penuh dengan orang dan keadaan sangat gelap sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Toko-toko di kedua sisi pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berteriak-teriak tentang penjualan mereka, sehingga teriakan dan teriakan datang silih berganti, dan suara yang campur aduk membuat orang pusing kecenderungan untuk lepas kendali. Ada banyak orang yang terbang dari kejauhan, namun kegelisahan di wajah mereka terlihat jelas. Astaga, saya belum pernah melihat begitu banyak orang di pelelangan seumur hidup saya. Dan adegan ini terlalu dilebih-lebihkan. Soyeon menjulurkan lidahnya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana kita bisa lewat sini? Jalan di depan diblokir dan tidak ada cara untuk pergi. Alis Feng Feng berkerut lebih dari alis seorang wanita tua. Ikutlah dengan saya. Jenny tersenyum tipis dan menunjuk ke penjaga yang waspada di sekitarnya. Di wilayah aliansi bisnis, Jenny masih memiliki beberapa keistimewaan. Jadi penjaga itu segera membuka celah sempit untuk Jenny, membiarkan Soyeon dan rombongannya pergi duluan. Meski begitu, semua orang masih berkeringat yang menunjukkan betapa luar biasa kemacetan yang terjadi. Ketika semua orang melangkah ke jalan menuju rumah lelang, Soyeon tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya kepada Jenny. Apakah Anda membawa cukup dana? Soyeon telah menyaksikan pandangan panas dengan matanya sendiri dan tahu bahwa persaingan panas pasti akan terjadi kali ini. Bagaimanapun akan ada banyak keterampilan bertarung tingkat tinggi. Jadi dia khawatir apakah dananya cukup. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kecuali Anda yang menentukan bahwa Anda ingin menukar sesuatu dengan sesuatu. Tidak akan ada masalah. Mendengar itu, Soyeon merasa lega dan mengikuti arus orang. Maju ke depan menuju pelelangan. Melihat lingkungan familiar di sekitarnya, Soyeon merasa sedikit sedih. Hanya dalam beberapa tahun dia telah berubah dari seorang anak miskin yang tidak memiliki uang, sekarang menjadi orang kaya yang dapat memasuki rumah lelang tanpa khawatir kekurangan uang. Dan Soyeon seperti mimpi. Tuan Muda Sio, apakah Anda ingat? Saat Anda datang untuk melelang ramuan itu, Anda masih misterius. Sekarang Anda tiba-tiba berubah menjadi sosok terkenal di benua Kaisar Do. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Selong dan saudari. Kalau tidak, saya Soyeon tidak akan berada di sini hari ini. Soyeon menjawab sambil tersenyum. Lihat apa yang Anda katakan. Apakah saya punya kontribusi yang begitu besar? Kata Jenny sambil tersenyum tersembunyi. Tentu saja, tanpa Anda dan Selong, bagaimana cairan Kingling bisa begitu populer? Soyeon menjawab dan serius. Lalu bagaimana Anda akan membalas budi saudari? Mata Jenny penuh dengan mata air. Matanya dipenuhi kerinduan dan dia mulai bercanda dengan Soyeon. Sepertinya Anda tidak kekurangan apapun. Jelas bagaimana mungkin Soyeon tidak mengerti apa yang dimaksud Jenny. Tapi bagaimana dia berani menjawab pertanyaan itu. Jadi dia hanya bisa menjawab dengan acuh tak acuh. Wajahnya menjadi sedikit merah. Saat wajah Soyeon menjadi sedikit merah dan wajah Jenny juga memiliki bekas merah. Dan dia menjadi sedikit pemalu tanpa alasan. Dia menggigit bibir merahnya dengan giginya sehingga terlihat sangat menawan. Tuan Muda Sio, saya sedikit khawatir. Lei Salong tiba-tiba berbicara menggunakan transmisi suara yang membuat bingung semua orang. Meski sedikit bingung, perlukah menjadi begitu misterius?
Jumlah keterampilan bertarung yang kita rencanakan untuk dibeli kali ini sangat besar. Cukup besar untuk membuat kekuatan manapun iri. Le Salong berhenti sejenak dan melanjutkan. Yang disebut manusia biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah memiliki harta karun yang dimilikinya. Dan tembok kita yang lebih menakjubkan lagi, baik dari segi nilai maupun peningkatan kekuatan keluarga, pasti akan membuat orang tergila-gila. Jika sebatang pohon indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Saya yakin semua orang mengetahui hal ini, apalagi seperti yang dapat dilihat semua orang sekarang. Jumlah kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini pasti jauh di luar imajinasi kita. Lagi pula ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Saya pikir dengan situasi kita saat ini, kita harus berusaha untuk tidak menyinggung para mereka. Jadi kita harus berhati-hati. Kekhawatiran Le Salong sangat masuk akal, jadi sebisa mungkin kita harus tetap tidak terlalu mencolok. King Huron berbicara perlahan, wajahnya sedikit serius. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.